Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Nusa semuanya, kaifa halukum? Bagaimana keadaan antum? Saya berharap semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, dan Allah selalu memberikan kita nikmat keimanan, ya, sehingga kita taat dalam melakukan ibadah dan juga melakukan yang sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustaz akan lanjutkan kembali atau kita akan belajar kembali Al-Quran hadis, ya. Al-Quran hadis bab 6, ya. Ini tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10, ya. Kemarin kita sudah belajar hadis Arba'in An-Nawawi, ya, yang tentang perkara subhat, ya. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, perkara tentang subhat. Maka dan kalian juga sudah menghafalnya. Saya berharap hingga sampai saat ini masih hafal. Sekarang kita lanjutkan. Silakan dibuka bukunya, buku Al-Quran hadis halaman 28 bab 6 hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10 tentang sebab terkabulnya doa. Saya bacakan lafaz hadisnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, ya. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu sholiha, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, summa zakara rajula yutilu safar ash'asa a'bara yamuddu yadayhi illa as-sama, ya rab wa matma'uhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslim. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasul menyebutkan seseorang lelaki yang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut, berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berseru, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Hadis riwayat Muslim, ya. Adapun di sini penjelasan, ya, hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10 adalah bahwasanya, ya, Allah Azza wa Jalla tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya adalah Allah tidak menerima infak dari hambanya yang berinfak dengan menggunakan atau diperoleh dari harta yang haram. Contohnya ketika seseorang mengambil uang saudaranya atau mengambil uang infak masjid atau selain sebagainya, kemudian dia infakkan di jalan Allah, yaitu Allah tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena dia didapatkan dengan cara yang tidak baik. Dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang batil. Allah tidak menerima karena ini Allah Maha baik. Dia mendapatkan hartanya dengan cara yang batil sehingga Allah tidak menerimanya. Yang selanjutnya penjelasan hadis yang kedua. Yang kedua bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan apa yang diperintahkan kepada manusia sama terhadap
apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Nah, di antara perintah tersebut adalah ya agar kaum mukmin memperhatikan makanan yang halal, ya. Kita harus memakan, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, disebut dengan halalan thayyiban. Di sini Allah juga memerintahkan kepada para rasulnya untuk memakan makanan yang halal, yang baik. Sama, Allah juga memerintahkan kepada umat manusia, memerintahkan segala sesuatu ya yang diperintahkan kepada para rasul sama dengan yang diperintahkan kepada kaum mukmin atau kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan potongan dari ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172 tentang ya perintah makanan yang halal dan mengamalkan amal soleh. Bahwasanya di sini ya surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172 ini menceritakan ya atau perintah tentang memakan makanan yang halal dan mengamalkan amalan soleh. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan tentang seorang lelaki yang dalam melakukan perjalanan jauh, ya, yang mana dalam keadaannya lusuh. Lusuh ini maksudnya pakaiannya jelek, kotor, berdebu, ya. Kemudian orang tersebut berdoa dengan mengangkat kedua tangannya atau menengadahkan telapak tangannya ke langit, ya. Mereka dan memanggil Tuhannya, ya Rabb, gitu. Ya Rabb. Ya, dia berdoa sambil memanggil Tuhannya, ya. Sedangkan lelaki tersebut yang memakan makanan yang haram, minuman yang haram, ya, dan pakaiannya juga didapatkan dengan cara yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Berarti ini sesuatu hal ya, tidak mungkin. Ya, walaupun ya keadaan kita sudah tua, lusuh, kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Namun, ya, apa yang kita gunakan, pakaian, ya, minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ini tentu akan menghalangi doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita semuanya ingin doa kita dikabulkan oleh Azza wa Jalla, oleh Allah Ta'ala, maka perbaiki diri kita, makanlah makanan yang halal, makanlah minuman yang halal, ya. Nantinya perolehlah harta itu dengan cara yang halal, sehingga ya makanan yang halal itu akan membawa atau dengan cara itu Allah memberikan atau mengabulkan doa kita. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, itu bisa menjadi sebab terkendala atau menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun isi kandungan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10 ini, yang pertama, Allah tidak menerima infak dari harta yang haram. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, infak itu boleh ya. Allah akan menerima infak dengan harta yang halal. Namun sebaliknya Allah tidak akan menerima infak seseorang dari harta yang haram, dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Yang kedua, perintah dari Allah Azza wa Jalla ya kepada para rasul adalah sama dengan perintah Allah Azza wa Jalla untuk seluruh hambanya. Seperti salah satu tadi, contohnya Allah memintakan kepada para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Begitu ya Allah juga memerintahkan kepada umat manusia. Dan jika Allah memerintahkan kepada para rasul untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya, begitu juga Allah perintahkan umat manusia ya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah juga perintahkan kepada para rasulnya untuk berinfak, mengeluarkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Dan begitu juga Allah juga memerintahkan kepada kita ya, melakukan hal yang sama. Yang ketiga, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya bilang tadi, semuanya ya terutama saya yakin orang tua antum semuanya ya memperoleh atau bekerja atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, sehingga apa yang antum konsumsi, apa yang dikonsumsi oleh anaknya, apa yang dimakan oleh anaknya, apa yang digunakan, yang dikenakan oleh anaknya itu didapatkan dengan cara yang halal. Kenapa? Karena jika kita memakan makanan yang haram, masukkan ke dalam mulut kita, itu sama saja kita dengan menelan api neraka. Ya. Yang ketiga maksudnya adalah agar
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, perintah untuk beramal dengan amal yang baik ya. Perintah untuk beramal dengan amal yang baik ya. Di sini ada mufradat hadis Arba'in ya. Halaman 29 sampai 30. Kita bakal bacakan ya. La yaqbal artinya tidak menerima. Amarul mu'minin artinya memerintahkan kepada orang-orang beriman. Kulu ya makanlah oleh kalian. Wa'malu dan beramallah kalian. Ar-rajula seorang lelaki. Yutilus safar perjalanan jauh ya. Ya. Ash'as akbar kusut beribu. Yamuddu yadai menengadahkan kedua tangannya. Wa mat'amu dan makanannya. Masyarabuh minumannya. Malbasu ya Pak, malbasu pakaiannya. Nah, sini ada rangkumannya. Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Makan, minuman dan pakaian yang haram dapat menghalangi terkabulnya doa ini seperti saya bacakan dan saya jelaskan tadi. Ya. Segala sesuatu yang haram kita makan, kita konsumsi, kita gunakan itu dapat menjadi penghalang doa kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Taala. Ya. Anak saya semuanya ini yang bisa saya sampaikan sebagai bermanfaat. Adapun tugas antum adalah pertama mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi bab 6 halaman 31. Silakan dikerjakan evaluasi bab 6 halaman 31 dikirimkan ke Google Classroom. Yang kedua ya, tadi pertama mengerjakan evaluasi. Yang kedua yaitunya ya menghafal hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-10. Ya, minimal hafalannya Ustadz tunggu sampai hari Ahad depan. Ya, hari Ahad itu tanggal berapa? Silakan. Saya lihat kalender dulu ya. Oktober. Berarti hari Ahad sampai tanggal 1. Tanggal 1 September. Nah, saya tunggu hafalan hadis arba'innya. Ya paling lambat hari Ahad atau hari tanggal 1 September. Ya, pukul 23.59. Ketika sudah berubah menjadi tanggal 2, Ustaz tidak akan menerima lagi tugasnya. Silakan dikirim juga melalui Google Classroom. Silakan dihafal hadisnya dan juga dihafal artinya. Nah, semoga kita semuanya dapat mengamalkan hadis arba'in. Alhamdulillah, aku sudah hafal hadis arba'in ya. Hadis arba'in yang ke-6 tentang perkara syubhat, tentang yang keduanya hadis arba'in yang ke-10 tentang penyebab ya, sebab terkabulnya doa. Hanya ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dapat membantu antum dalam memahami materi pada pembelajaran ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.